Sekarang ini tentu kita sadar bahwa ada kesenjangan antara nenek moyang dan generasi muda tentang pemahaman budaya, termasuk saya harus mengakui berbahasa Toraja saja untuk sambutan saya harus mencatat, sekalipun saya lahir di tanah Toraja, apalagi anak-anak saya atau anak-anak kita yang lahir di perantauan. Boleh ditanya, dari 5 orang ditanya, apakah mengerti arti ukiran Pak Cedongan? Mungkin tidak ada yang tahu. Generasi Z atau generasi saya ini generasinya baby boomer. Generasi sekarang ini yang lahir 2012 ke sini itu Gen Z. Mungkin tidak tahu. Ini salah siapa sebetulnya? Kapan kita memperkenalkan budaya itu? Apakah di sekolah-sekolah diajarkan budaya itu? Ulelean pare itu bukan sekedar ulelean cerita ini, cerita bermakna. Inilah yang menjadi momentum bagaimana Tongkonan kita jadikan sentra humanisme di tengah-tengah masyarakat. Tongkonan ini secara sejarah yang diwariskan secara lisan dan beberapa penulis menulis dalam buku-buku tentang budaya dan Toraja, dan beberapa kali ada kombongan membahas masalah budaya. Saya lihat falsafah Tongkonan ini sangat baik dikembangkan di saat negara kita sedang menghadapi berbagai krisis moral, krisis lingkungan, pendidikan. Karena Tongkonan ini filosofinya menganut harmoni antara 3: Tuhan, manusia dan alam. Makanya dikenal asasnya Tongkonan atau masyarakat Toraja mengenal Talulolona sebagai falsafah dalam hidup yang harus dijaga harmonisasinya. Lolo tahu, lolo tanaman, dan lolo patuan. Tadi malam Terong di Somba. Pas Somba Terong itu rupanya menceritakan bagaimana harmoni dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalau di dunia ini tidak ada harmoni sesama manusia, sesama lolo tahu, berarti inalaku. Hanya karena perbedaan politik ini sudah bertentangan dengan falsafah Tongkonan. Kalau saat ini lingkungan rusak, di mana-mana longsor, banjir, karena lingkungan telah dirusak oleh manusia, maka sudah bertentangan dengan falsafah Tongkonan. Kalau terjadi musnahnya satwa-satwa yang ada, dulu usia saya belasan tahun di Madandan ini, kalau mau makan ikan tinggal lo mengati kuang, ada ikan. Memancing ikan, ada ikan. Sekarang ini tidak mungkin. Ikan yang kita beli sekarang ikan dari luar, tidak ada lagi ikan dari dalam. Sayur-mayur yang kita makan sekarang ini, saya tidak percaya kalau itu dari dalam kampung kita sendiri. Mungkin dari kampung orang lain.
ikan dan daging. Kerbau yang kita potong, babi yang kita potong saat ini mungkin sudah dari Bali atau dari Kupang, Sumba atau dari Nusa Tenggara Timur. Ini menunjukkan bahwa falsafah pertokohan sudah hilang. Inilah tugas kita. Kalau masih ada calon bupati di sini, tapi ada Pak Kajari, karena Tondok Lepungan Bulan tidak dipisahkan oleh politik. Toraja Utara, Toraja Tanah Toraja, dan mungkin suatu waktu akan dipisahkan lagi dengan Toraja Barat atau apa. Toraja adalah kita, harus kita bangun. Sebagai penegak hukum, saya memantau Tanah Toraja. Saya 10 tahun di KPK. Saya tahu bagaimana pengelolaan anggaran yang tidak terlalu baik untuk kita katakan WTP atau istilahnya wajar tanpa pengacuan. Dan ini tugas kita semua. Bagaimana kita membangun kampung kita yang lebih baik ke depan, 100 tahun kalau perlu ke depan, apa yang kita harus lakukan. Baik, pada modal atau perkara selama ibadah ini hanya ungkapan mewakili keluarga saya selaku ketua panitia, dipercayakan oleh kakak-kakak saya dan keluarga untuk berbicara di dalam tata ibadah ini. Namanya apa sih? Kita nikasi, ya, artinya kesaksian sebetulnya ya, menyaksikan mengapa kita bersyukur, kesaksian. Jadi keluarga kami dari Sabang sampai Merauke ada, karena masalah pekerjaan, masalah waktu, dan juga masalah mungkin ekonomi tidak semua datang. Tadinya di dalam grup akan bersedia datang semua. Anak saya juga yang kedua tadinya sudah berencana datang bersamaan hari ini. Kemarin berangkat ke Thailand dalam rangka pertemuan mahasiswa Kristen se-Asia Timur mewakili Universitas Parayangan. Jadi ya semua kita harus mendukung, dan keluarga yang sudah mendukung acara ini tentunya sebagai ketua panitia, tapi mungkin nanti masih ada kesempatan. Saya ucapkan terima kasih, dan pada kesempatan ini kalau tidak ada kesempatan lagi sebagai ketua panitia, saya akan menyampaikan permohonan maaf setinggi-tingginya kepada kita laku Allah Malabita Solonasang, yang tentu saya tidak bisa menyebut satu persatu yang dari berbagai niat kedatangan, ada karena keluarga, ada teman, ada sahabat, ada undangan, dan mungkin juga ada tamu-tamu yang hanya datang untuk melihat acara ini. Jika ada kekurangan, ada kehilafan, saya atas nama panitia keluarga besar dari Tongkonan ini memohon maaf yang setinggi-tingginya. Pepatah mengatakan ada gading yang tak retak. Demikian juga kami adanya jika ada hilaf kami dari keluarga dalam pelayanan, dan selama ini secara adat sekalipun secara alus, tentunya semua karena kelemahan, dan segala puji dan hormat kita panjatkan kepada Tuhan, karena ini dilakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Para mendolo toku parampul ako